tersebut, usaha kecukupan untuk memenuhi kebutuhan air dulu sebelum kita tahun sekitar 1989 kita harus menempuh perjalanan itu sekitar 3 km, ini naik turun bukit, hanya kita mendapatkan sekitar itu kita bawa, kemudian kita gunakan kebutuhan sehari-hari 6 sekali beberapa sumber air yang ada di sekitaran kami ini mengalami banyak yang debitnya menurun, bahkan di tahun 2010 itu banyak yang mati. Terus dari usaha-usaha yang dilakukan akhirnya Bapak kami ini berupaya bagaimana bisa memenuhi kecukupan ini dengan melakukan membangun yang namanya PAH ini, penampungan air hujan. Ini yang menyebutkan adalah kolah, itu bahasa Jawa kita adalah kolah. Kolah itu bangunan dari bangunan dari apa? PAH ini, PAH yang kita dibangun oleh warga ini, mereka dilakukan secara swadaya, dengan kalau kita melihat di beberapa paparan yang tadi disampaikan, mereka memanfaatkan air hujannya hanya sebatas mereka menampung sekitar 100 sampai 1000. Tetapi kalau di lokasi kami ini membuat secara permanen dengan membuat bangunan secara dari ekonomi masyarakat masing-masing, dari ekonomi masing-masing dengan paling itu sehingga bisa menampung sekitar karena PAH ini merupakan salah satu solusi sangat sederhana untuk bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan akan air. Kemudian di lahan pertanian, karena kita lahan pertanian di desa sebelumnya adalah lahan yang kering, sehingga di samping kita membangun PAH agar terjadi kecukupan di dunia pertanian kita, setiap tegalan atau apa ya istilahnya ini ya, tegalan ini atau ladang ini kita pasti secara kecil itu membuat yang namanya kolam ini, kolam dari terpal, kolam dari plastik atau jugangan, yang di situ setiap musim hujan itu akan tertampung air sehingga air atau yang menggunakan terpal plastik, ada yang menggunakan drum bekas dari aspal atau apa, yang penting ini bisa memainkan air hujan ini untuk kecukupan akan kebutuhan air di lokasi pertanian kita. Lanjut. Selain kolam-kolam, kita juga kita juga membuat embung mini. Kalau kolam terlalu kecil, kemudian kita membuat embung mini yang ada di tengah tegalan, yang harapan yang lokasinya ini yang agak tidak rimbun, sehingga air ini bisa kita tampung, kemudian jika kita gunakan itu. Selain itu, karena kita memang karena ada di daerah pegunungan, selain kita menerapkan PAH, kemudian kolam-kolam atau embung mini, kita juga
istilahnya merancang ini yang sangat sederhana sekali bagaimana kita embun ini kita tangkap. Embun kita tangkap terus dibawa dengan menggunakan paranet. Paranet ini kemudian dari paranet ini nanti di bawahnya akan kita kasih talang yang selanjutnya talang itu akan kita ngalirkan kolam yang ada di rangkaian ini sehingga ketika pagi atau malam embunnya itu banyak akan didapatkan air kita gunakan untuk pertanian. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa air hujan ini kita gunakan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, baik untuk mandi, mencuci, kemudian digunakan juga untuk kebutuhan siram tanaman juga, kemudian tidak kalahnya adalah untuk kebutuhan ternak. Kebetulan di Desa Seruni ini rata-rata warganya memiliki ternak yang terkait dengan kebutuhan akan air untuk ternak perahnya ini sangat-sangat besar. Per ekornya itu per harinya bisa mencapai 60 sampai 90 liter untuk minum maupun untuk mencuci dan untuk melakukan pemerahan. Lanjut. Nah ini yang gunakan untuk ya. Kemudian dengan air yang kita peroleh dari kita memanen ini dengan ini adalah kita ada suatu tantangan dan kendala kita adalah terkait dengan frekuensi dan kualitas air hujan ini yang sangat fluktuatif ini. Kalau kita sering mendengarkan apa yang dipaparkan dari pagi kemudian dari beberapa sumber ini bahwa air hujan itu belum memenuhi standar air bersih WHO. Ini yang kadang-kadang menjadi tantangan dan kendala kami. Kemudian ada dua isu yang terkait dengan kaulata yang lainnya terkait dengan isu bakteri dan insek vektornya ini. Ini kadang-kadang banyak tamu-tamu yang kita datang ini istilahnya memberikan masukan bahwa air hujan ini tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi dari 1.400 KK yang ada di Desa Seruni ini semuanya dari dulu sampai sekarang pun air hujan ini menjadi air yang utama. Belum dilakukan secara terkait dengan pengelolaannya, misalnya seperti yang disampaikan tadi dengan menggunakan filter-filter ini tidak, tetapi mereka langsung dari talang, dari genteng lewat talang langsung masuk ke pah, dan pengelolaannya kita ya air minum ini dikelola hanya dengan cukup dimasak, belum dilakukan secara elektrolisa dan yang lainnya semacam itu. Lanjut. Nah, terus bagaimana teman-teman dari komunitas ini memberikan edukasi atau memberikan apa istilahnya ini pemahaman bagi masyarakat, karena terkait dengan adanya isu-isu tersebut ya kita terutama terkait dengan isu bakteri ya mereka disarankan untuk menjaga kebersihan atap. Atapnya ini seringkali setiap 1 bulan dijaga kebersihannya dari daun, dari apa-apa, kemudian itu atau pasca setelah hujan ketika musim kemarau tiba 2 bulan 3 bulan setelah hujan itu kita sarankan air pertama yang turun dari hujan atau pertama sampai keempat itu harus dilimpaskan dulu, tidak dimasukkan ke kolah ini agar airnya ini bisa terjaga kebersihannya. Kemudian penampung air hujan juga harus memiliki tutup agar terhindar dari kotoran. Ya, ini semua kolah ditutup baik dengan genteng maupun dengan seng maupun dengan yang lainnya. Kemudian terkait visor, teman-teman juga melakukan perebusan air semacam itu, kemudian melakukan filtrasi pasir semacam ini yang ada kalanya belum tersentuh teknologi, tapi hanya reka-reka teman-teman bagaimana ini mereka akan yakin terkait dengan bahwa air hujan ini memang layak untuk kita konsumsi. Lanjut. Kemudian manfaat pemandian tidak sama dengan teman-teman yang disampaikan tadi, ya kita
terkait dengan konservasi, kemudian mengurangi tergantungan akan sumber daya utama air bersih. Ini sangat menolong. Ini tidak hanya menolong individu, tetapi juga menolong masyarakat lainnya, karena dengan adanya PAH ini, limpasan ini bisa, atau robnya air ini bisa kita tanggulangi. Kemudian menanggulangi banjir, kemudian menghemat biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran ini pengeluaran buatan dan perawatan PAH untuk kebutuhan air bersih terbilang cukup murah. Ini ya bila dibandingkan dengan dibandingkan dengan di daerah kota-kota itu yang harus membeli jerigen, satu jerigen itu ada yang 1.000 atau sampai 5.000. Nah, ini sangat mahal sekali. Lanjut. Nah, instalasi pemainan air hujan ini pas sebagai upaya kecukupan air ini, kita penampungan ini dari yang ada di Desa Seruni ini kapasitasnya antara 25 sampai 80 liter. Kalau 25 liter ini istilahnya ini pasca 1 bulan atau 2 bulan pasca hujan ini air akan habis kalau sebelum turun hujan. Tapi kalau yang sekitar 80 liter ini dalam satu siklus hujan kemarau atau ini teman-teman di Seruni itu sudah tidak membeli air lagi. Tetapi kalau yang penampungannya kecil, mereka setiap beberapa ini masih membeli lewat tangki yang dari bawah itu, dengan harga itu sekitar satu tangkinya 5.000 liter itu berkisar antara 125 sampai 150. Nah, instalasi yang ada ini hanya konstruksinya semacam ini. Kemudian kita juga menginisiasi terkait dengan saringan yang ala kadarnya, belum seperti saringan yang ada di Banyu Bening, saringan Janu, tapi yang penting kita bagaimana kotoran ini untuk PAH langsung semacam ini. Lanjut. Ya, ini contoh pemanen air yang ada di kami. Ini ada yang gunakan, pokoknya ada di kolah itu, ada yang di dalam rumah, kemudian ada yang di belakang rumah, di depan rumah, atau yang menggunakan kolah dengan menggunakan disbeton semacam itu. Yang penting bagaimana teman-teman ini akan selama 1 tahun itu akan tercukupi akan kebutuhan air. Ya. Lanjut. Nah, baru-baru ini setelah kita ketemu dengan teman-teman dari UGM, kita diperkenalkan dengan alat penampung air hujan dengan menggunakan toren-toren ini, yang kemudian disaring dengan menggunakan kain kola kasak penyaring dari akuarium tersebut. Kemudian juga instalasinya juga lumayan, dan ini sangat membantu memberikan edukasi bagi kami, dan juga memberikan kebetulan tempat kami setiap minggu itu sering ada kunjungan untuk terkait karena belajar terkait dengan biogas maupun terkait dengan pertanian organik, sehingga yang konsumsi utama kita ini adalah air hujan, maka dengan alat ini sangat membantu memberikan motivasi bagi kami ke depannya lebih dalam pengelolaan air hujan ini akan lebih baik lagi. Lanjut. Ini sudah tadi kita sampaikan bahwa komponen air hujan ini yang pertama adalah penangkap air hujan, kemudian gentengnya ini yang menurut dari teman-teman pakar itu bahwa diusahakan bahwa penangkap air hujan yang berupa atap ini diusahakan dari genteng, tidak dari asbes maupun gavalum. Lah katanya gavalum ini masih bisa ditolerir, tetapi kalau asbes ini sangat berbahaya bagi kandungan air tersebut. Kemudian tempat penyimpanan, penyimpanan ini masing-masing ada kalau dari teman-teman tadi pagi itu dari Banyu Bening, kemudian itu masih menyimpannya dalam bentuk toren, tapi karena kita kecukupan air itu tidak hanya sesaat tetapi diharapkan dalam satu siklus kemarau itu tercukupi, maka kita lebih banyak menggunakan terkait dengan beton atau menggunakan batu bata atau batu kali yang kita semenkan tersebut.
Lanjut. Terus kemudian dampak dari apa kegiatan kita selama ini memanen hujan yang rata-rata teman-teman bahwa apa yang kita lakukan dengan membangun PAH ini dengan harga sekitar 45 sampai 60 juta ini kita lakukan secara swadaya. Kita belum ada bantuan dari pihak manapun. Bantuan baru dari teman-teman vokasi UGM ini ada tauran sebanyak 4 buah ini dari CSR Rusika sama dari pengabdian teman-teman UGM ini yang sangat memberikan motivasi karena kita memang berpikir dulu bagaimana kita air hujan ini lebih berkualitas ini lebih berkualitas semuanya. Lanjut. Nah, dampak dari air hujan yang selama ini kita kelola yang kita menjadikan sumber utama bahwa dari hitung-hitungan ekonomi, dari kecukupan akan air ini, kemudian misalnya kita kebutuhan air di Sira ini adalah per kakak itu sekitar 350 sampai 400 liter ini. Kalau air ini diasumsikan harganya 20 liter, Dukusrun ini ada 6 bulan basah dan 6 bulan kering. Nah, total kebutuhan untuk air ini selama setahun itu sekitar 146.000 liter. Ini setara dengan kebutuhan 1 tahun per kakak itu 3.650 kalau harus membeli semacam itu. Misalnya di kampung kami ini terdapat 102 kakak. Nah, dari kakak ini total keseluruhan itu membutuhkan air itu sebanyak dalam 1 tahunnya itu 14.892.000 liter. Kalau dihargakan itu setara dengan 372.300 sekian ini. Ini sangat luar biasa dampaknya meskipun cuma air. Nah, kemudian PAH ini bisa istilahnya kita rata-rata ini bisa mencukupi kebutuhan air ini selama 8 bulan, 6 bulan di musim penghujan itu kita tidak selama sekali tidak membeli air. Kemudian 2 bulan pasca terjadinya berhenti hujan ini berhenti sehingga total penghematan dalam 1 tahun adalah per kakak ini adalah sekitar Rp2.400.000 atau total keseluruhan ini dari keseluruhan 372 juta telah kita hemat ini sebanyak 242.800. Ini kalau kita akumulasikan sangat luar biasa sekali sehingga dana-dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli air bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Lanjut. Kemudian juga dampak ekologi karena peningkatan kebutuhan air ini berakibat meningkatnya pengambilan air bawah tanah sehingga mengurangi cadangan air bawah tanah. Nah, sehingga pemanenan air hujan ini merupakan alternatif yang bermanfaat. Sekarang banyak berlomba-lomba di daerah kami, sekitar kami ini bagaimana mendapatkan air dari bawah tanah ini yang tentunya nantinya suatu saat juga karena banyaknya yang dibor dengan jarak durasi yang begitu pendek antara lokasi satu yang lainnya sehingga eksplorasi ini pasti suatu saat akan berdampak terjadinya semakin keringnya lokasi kami semacam itu. Kemudian sumber air yang lain misalnya sumber air mata air yang kita miliki yang jauhnya sekitar 3 km ini istilahnya kalau kita sudah mengambil ke sana juga membutuhkan waktu yang banyak ini. Maka dengan menyimpan air ini dekat rumah maka akses terkait dengan persediaan air ini akan berdampak positif bagi kesehatan serta membuat rasa kepemilikan pemakai terkait dengan sumber daya air yang alternatif ini. Lanjut. Kemudian dampak sosial dengan kecukupan air juga memberikan rasa nyaman tersendiri karena air merupakan sumber kehidupan baik untuk manusia, hewan maupun tanaman. Kenapa? Karena kita kalau air itu sudah ada berarti kita ini sudah benar-benar rasa aman itu ada karena apa-apa sekarang itu membutuhkan terkait dengan air itu.
Kemudian dengan adanya PAH yang ada di PAH atau IPAH yang cukup juga mengurangi terjadinya kompleks sosial antar warga ini. Dulu ketika kita masih mengambil mata air ini antriannya cukup panjang, satu hari ini paling kita bisa hanya cukup mengambil satu drigen itu. Satu drigen aja harus ditunggu itu. Kalau tidak ditunggu nanti pasti akan digeser oleh temannya, oleh antrian berikutnya. Lah di sini pasti akan terjadi cekcok yang sangat luar biasa. Kemudian selain dengan adanya PAH ini akhirnya muncul juga di lokasi kami ini tercukupi akan kebutuhan protein hewani dengan melakukan budidaya ini, budidaya lelaki kalau kita nyebut, atau yang disebut biasanya lele lahan kering ini dengan sisa-sisa air yang kita miliki ini dengan ini. Kemudian mampu menciptakan penghematan waktu sehingga mengurangi beban perempuan mencari. Di lokasi kami dulunya ini identik dengan perempuan itu. Perempuan ini pagi sudah mencari pagi itu sebelum berangkat ke pasar itu harus mencari air dulu untuk mencukupi anaknya, untuk mandi, untuk apa-apa ini harus naik turun gunung ini hanya untuk mencukupi, sehingga dengan adanya PAH ini beban perempuan ini sangat bisa diminimalisir. Lanjut. Dari upaya-upaya yang kita lakukan dari pemanenan air hujan ini hampir ini akhirnya kita salah satunya karena kita mematok bahwa kebutuhan air ini adalah menjadi kerentanan, kemudian kita lakukan dengan upaya-upaya seperti kita lakukan di atas. Akhirnya kita tahun 2017 itu komunitas kita mendapatkan penghargaan program utama, salah satunya adalah terkait dengan pemanenan air hujan ini. Kemudian tahun 2001 ini kita mendapatkan penghargaan program lestari, kemudian juga kita pemenang satu Kalpataru kategori penyelamat lingkungan tahun 2021, ini tingkat Jawa Tengah. Kemudian tahun 2022 ini dengan juga pemanenan pembangunan teknik sipil ini kita juara nasional Lomba Warna Lestari tahun 2022 yang dilakukan oleh teman-teman KLHK. Lanjut. Kemudian keberlanjutan kami dengan adanya kegotong royongan yang ada di kami, dengan kita memanfaatkan air hujan yang menjadi sumber utama bagi kami untuk baik untuk kecukupan akan ternak, pertanian maupun untuk kecukupan keluarga. Yang harapan kita memang kami meskipun secara swadaya tetap akan melakukan dengan kegiatan ini dengan membangun semacam infrastruktur penyaringan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman UGM ini, meskipun tidak seperti itu tetapi dengan ala kadarnya akan kita lakukan dengan sebelum masuk ke PAH itu akan kita lakukan dengan sistem jimpitan, arisan atau apa untuk memberi peralon atau memberi apa, akan kita saring dulu sebelum masuk ke PAH. Lanjut. Kemudian bagi teman-teman, karena air ini istilahnya merupakan kebutuhan utama, dan tadi semakin jelas apa yang disampaikan oleh pakar-pakar yang dari narasumber tadi pagi ini, bahwa memang air ini sangat air hujan ini layak untuk kita konsumsi, maka kita sudah memberikan motivasi kepada mereka yang daya tampungnya ini masih di bawah sekitar 40 liter, kita usahakan untuk ditambah volumenya baik dinaikkan atau harapan nanti teman-teman ini selama satu siklus musim kemarau atau penghujan ini kebutuhan air akan tercukupi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan edukasi bijak menggunakan air ini. Meskipun kita hujan ini kecukupan, tetapi bagaimana istilahnya bagaimana air ini tetap kita bijak, seperti apa yang Pak Sigit yang dulu memberikan motivasi bagi kami selama kita merancang terkait dengan proklim
dalam usaha penghematan air. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya bahwa pemanenan air hujan ini kalau kita hanya dilakukan hanya akan masif akan didapat, maka gerakan pemanenan ini kita maknai sebagai gerakan perubahan. Nah, gerakan perubahan ini kalau di tempat kami tidak akan terjadi bila tidak ada yang mengawali. Kalau tidak ada yang mengawali atau bahkan banyak para pegiat ini yang mereka nyatanya ini katanya pegiat pemanenan air hujan, tetapi kalau kadang-kadang ketika datang kemari atau ke Seruni itu disuguhi air hujan, mereka tidak mau, justru malah mereka suguhannya itu kita didiamkan, mereka membuka terkait dengan aqua atau dari mana itu semacam ini yang sangat kadang-kadang menggelikan bagi kita. Nah, kemudian kita prinsip dari kegiatan yang kita lakukan adalah satu keteladanan lebih berharga daripada 100 nasihat. Makanya ini contoh itu sangat-sangat penting daripada 1000 nasihat ini. Kemudian kita juga karena kita lakukan secara swadaya dengan keterbatasan ekonomi kita, ya kita melakukan luwih becik sithik-sithik ning ajak ketitin ning mandek, ini bahasa Jawanya semacam itu. Lanjut. Nah, ini kesimpulan yang kita kegiatan yang kita lakukan bahwa untuk mengatasi kekeringan di tempat kami, upaya terkait dengan penggunaan air, kemudian dari ekstraksi air, menjaga air tidak mudah lepas ini dengan model kita juga adanya menanam biopori, membuat sumur resapan, kemudian tidak kalah pentingnya karena kita daerah resapan, makanya kita penanaman di hutan-hutan kami, di lereng Oro-Oro ini tetap kita lakukan, juga menjaga lingkungan ini bebas sampah atau limbah sehingga air ini bebas polutan. Kemudian ekstraksi air tanah secara bijak atau melalui limpasan hujan dengan pahing dan sumur resapan sangat membantu dengan di tingkatan rumah tangga. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kolaboratif dan partisipasi dari multi pihak ini sangat dibutuhkan. Seperti teman-teman UGM di vokasinya ini sangat membantu dan mengedukasi bagi kelompok kami untuk berkembang bagaimana air hujan ini mempunyai kualitas dan mereka semakin yakin akan kualitas air hujan ini untuk menopang hidup dan kehidupan baik dari lingkup rumah tangga maupun dari pertaniannya. Demikian yang sama dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Pak Setio ini. Ini memang Pak Setio ini layak mendapat penghargaan ini. Jadi seperti banyak penghargaan yang diterima oleh Pak Setio ini, mulai dari tingkat kabupaten kota Boyolali, provinsi Jawa Tengah hingga nasional ya. Seperti juara 1 Natural Leader Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019, Natural Leader Terbaik Kabupaten Kota Boyolali 2020, juara 2 PKSM tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019, juara 1 Warna Lestari Provinsi Jawa Tengah 2022, dan yang baru saja juara 2 Warna Lestari tingkat nasional 2022. Monggo, ini tentu saya kira banyak nanti peserta yang ingin tahu lebih lanjut. Monggo silakan ditulis pertanyaan atau mungkin ingin sharing dan sebagainya di kolom chat nih. Kami tunggu. Nanti pertanyaan jawabannya nanti di belakang sekalian. Untuk pembicara kedua, Bapak Muhammad Sarifuddin ya. Sudah hadir ya Pak Muhammad Sarifuddin? Sudah. Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Sampun ya? Oh, oke. Pak Muhammad Sarifuddin. Nah ini apa namanya? Pak Muhammad
Sarifudin ini dari Semarang ya. Tapi beliau kalau nggak salah loh, ini aslinya Sotikom mungkin. Ya nanti diralat kalau. Beliau adalah aktivis sebagai ketua kelompok tani Tomo Sengon Manggihan Semarang. Sudah agak lama, 2014 sampai sekarang. Beliau juga sebagai koordinator kader pemberdayaan Desa Manggihan 2018 sampai sekarang. Untuk menghemat waktu, saya kira langsung saja beliau memaparkan materinya. Ini sesuai dengan judul yang sudah disiapkan, yaitu peran kelompok masyarakat dalam memanfaatkan das dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Manggihan Semarang. Nah ini, monggo, ini apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini Pak Muhammad Sarifudin akan bercerita banyak, namun waktunya dibatasi 20 menit Pak Sarifudin ya. Langsung aja, monggo, sama adik MC bisa disiapkan materinya, share konten gitu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta seminar yang sangat saya hormati, saya banggakan. Perkenalkanlah, saya Muhammad Sarifudin, Ketua Kelompok Tani Utomo Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang mana pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan peran kelompok masyarakat dalam memanfaatkan daerah aliran sungai dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Manggihan dan sekitarnya. Perlu dimaklumi para peserta semuanya bahwa kami tinggal di sebelah utara Lembah Merbabu, di mana wilayah kami itu kemiringannya itu berkisar antara 5 sampai dengan 40 derajat, jadi agak sedikit curam. Dan untuk sebelumnya, untuk IPA dan lain sebagainya, ini bagi kami adalah suatu hal yang sangat baru. Ya. Kami mengenal IPA itu baru di awal tahun 2002, ya, karena mendapat support, ya, bantuan dari BPDAS, kemudian juga dari LH yang juga telah memberikan support bantuan kepada kami berupa sumur air resapan. Kami sebelumnya tentang masalah pemanfaatan air itu sendiri itu cukup konvensional, ya. Kami hanya memanfaatkan aliran sungai itu sebagai sumber pengairan di lahan-lahan pertanian maupun untuk kegiatan pertanian lainnya seperti penyiraman persemaian ataupun untuk penyemprotan tanaman-tanaman hortikultura kami. Namun untuk pemanfaatan air hujan ini belum ada sama sekali. Bahkan bagi kami itu sendiri, air hujan itu sesuatu yang masih kita anggap merepotkan, ya, karena tidak ada atau belum tahu cara untuk memanfaatkannya. Namun setelah ada program IPA dan SRA yang diberikan kepada kelompok tani kami terbuka wawasan dan pengetahuannya, sehingga kami sangat merasa senang dan terbantu, sehingga mengerti tentang manfaat lain atau penggunaan lain daripada air hujan yang cukup melimpah ketika di musim Oktober sampai dengan April. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah kami tampilkan kegiatan kami tentang sikap peran kami dalam rangka menerima support dari BPDAS maupun dari LH yang telah memberikan bantuan kepada kami
berupa sumur resapan ataupun IPAH yang sampai saat ini masih merupakan suatu hal yang sangat menarik dan menggembirakan bagi kehidupan kelompok tani kami. Dan mohon maaf jika nanti dalam tayangan kami mungkin kurang lancar gambarnya karena bisa terkendala oleh sinyal yang ada karena kami tinggal di wilayah pegunungan tapi yang agak dekok itu apa itu namanya agak turun ke bawah sehingga sinyal mungkin lewat di atasnya tidak masuk ke bawah. Mohon untuk bisa ditonton kerja kami dalam rangka menangkap ataupun mengapresiasi bantuan dari BPDAS maupun EH yang ada kaitannya dengan IPAH maupun sumur resapan. Ini Bapak Ibu dokumentasi yang berhasil kami buat, kami rangkai untuk sebagai bahan kenang-kenangan maupun bahan bacaan ya, kepada warga kami. Ini diawali oleh pencarian lokasi titik-titik mana yang nanti akan dibuat sumur resapan maupun pemasangan IPAH. Ini pengedropan material dari toko. Nah, ini pengerjaan daripada IPAH dan gotong royong dari warga yang mendapat bantuan dari BPDAS untuk programnya. Jadi memang masih kelihatan agak canggung ya, karena kami memang baru kali ini tahu dan melihat sehingga teknik pengerjaannya pun masih ya yang penting sesuai dengan gambar yang ada. Teknisnya kita belum bisa menemukan teknis yang tepat mungkin ya, agar pekerjaan itu menjadi ringan ataupun menjadi lebih cepat itu belum bisa. Ini perakitan yang pertama kali kami lakukan di kelompok tani kami atas bantuan IPAH yang masuk ke kelompok tani kami. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini kegiatan proses pembuatan sumur resapan yang ada di kelompok tani kami. Kita buat pada titik-titik terendah di setiap pekarangan yang memungkinkan atau mungkin dinilai cukup efisien untuk kita jadikan sumur resapan. Di mana dalam satu sumur resapan itu kami menanam 4 buah buis beton dengan ukuran ketinggiannya 50 cm dikalikan 4, di mana dalamnya itu dikasih batu andesit maupun ijo. Kemudian untuk menangkap air hujan yang melimpah dan juga limpasan daripada air dari toren IPAH itu kami memasang got beton ya, yang nanti air limpasan dari IPAH itu masuk ke got beton, dan dari got beton itu nanti kita masukkan ke sumur resapan yang sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu kepada bak kontrol, dan di situ nanti ada ijuk penyaring yang kemudian apabila frekuensi hujan itu sangat tinggi, itu nanti akan ada limpasan keluar. Tapi alhamdulillah kami amati sampai saat ini hujan yang berlangsung sampai setengah hari pun dengan hujan lebat itu belum ada
sumur resapan yang kami buat itu mengeluarkan limpasan keluar. Berarti daya serapnya atau daya resapnya itu lumayan cukup tinggi. Dan kami nilai pembuatan sumur resapan kami ini cukup berhasil untuk mengurangi banjir di daerah hilir, ataupun juga bisa mengurangi erosi yang mengakibatkan pendangkalan di Danau Rawapening. Dan ini adalah monitoring dari BPDAS maupun LH terhadap apa yang kami lakukan terhadap program bantuan IPA maupun sumur resapan. Ini adalah pipa yang setelah jadi, Bapak Ibu, bisa memancarkan air yang cukup jernih dan bisa sementara ini dimanfaatkan oleh warga, itu digunakan sebagai tempat cuci tangan ataupun alat pertanian ketika pulang dari ladang setelah menggarap ladang. Dan ini adalah pipa komunal dari vokasi UGM yang berhasil kami laksanakan. Terima kasih, Bapak Ibu. Sedikit gambar ataupun video tentang pelaksanaan program IPA maupun sumur resapan di desa kami. Kemudian untuk pemanfaatannya, sampai saat ini baru hanya kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk cuci piring, kemudian untuk minum hewan ternak, ataupun juga untuk kebersihan kandang ternak. Jadi belum kepada hal-hal yang lebih untuk itu. Karena memang program itu di desa kami masih baru dan kami masih perlu mencari peluang pemanfaatan yang lain daripada IPA maupun RSI sumur resapan yang telah ada. Kemudian kalau untuk aliran sungai, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kami sungai yang ada di wilayah desa kami itu dipergunakan untuk pengairan lahan pertanian, dan juga kalau musim penghujan seperti ini saya kira tidak begitu banyak berfungsi, tetapi ketika musim kemarau itu akan kita pasang dam penahan. Di situ nanti akan kita tarik menggunakan mesin pompa sehingga bisa mengairi lahan-lahan pertanian yang notabene-nya itu ditanami tanaman hortikultura. Bapak Ibu yang saya hormati, kelompok kami memang belum begitu banyak mendapat penghargaan karena memang masih tergolong baru. Namun dengan program daripada IPA maupun sumur resapan yang telah ada ini, kami banyak mendapat kunjungan dari pihak-pihak luar yang ingin mengetahui langsung tentang teknik pembuatan, pemasangan maupun pemanfaatan daripada IPA maupun SRA. Sebagaimana beberapa bulan ini kami telah kerawuan tamu dari BPDAS Surabaya, kemudian BPDAS Bali, BPDAS Padang, dan baru saja ini kundur dari wilayah kami yaitu dari BPDAS Bogor. Dan insya Allah kalau tidak ada arah melintang di tanggal 27 besok itu ada kunjungan juga dari BPDAS Kendari maupun Makassar, dan yang sangat beda yaitu tanggal 21 besok itu rencananya akan ada kunjungan dari Jepang yang akan melihat daripada aplikasi IPA maupun sumur resapan yang ada di kelompok kami, maupun melihat apa yang ada di petani kami, yaitu berupa dam penahan
maupun KBR dan kemudian rumah produksi daripada pupuk Bekasi maupun greenhouse tanaman organik milik kelompok tani wanita yang ada di dusun kami. Bapak Ibu yang saya muliakan, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan gambaran tentang pemanfaatan daripada IPA maupun sumur resapan yang ada pada desa kami. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami mungkin kurang bisa cepat untuk dipahami, ya tentunya itu tidak lepas daripada keterbatasan kami dalam menyampaikan materi pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Pak Muhammad Syarifuddin. Ya. Tentu kami harapkan nanti ada tanggapan, pertanyaan, sharing dan para peserta. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa judul atau temanya ini mirip sama, tapi yang spesifik adalah tentang situasi kondisi di daerah masing-masing. Karena ini merupakan mitra kami dalam kegiatan Kedereka pada tahun 2022 ini. Yaitu tentang pemanfaatan atau memanen air hujan, ini bagaimana peran serta masyarakat dan kemanfaatannya untuk masyarakat dan lingkungan. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Syarifuddin atas paparan yang sangat menarik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang ketiga dalam sesi kedua ini, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dukuh atau dari Pedukuhan Banyumanik Gunung Kidul. Ini adalah Pak Gianto. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit. Jadi beliau domisili di Gunung Kidul. Itu beliau sebagai Pak Dukuh saya kira di Desa Banyumanik Gunung Kidul. Ini 2013 sampai sekarang. Nah ini beliau juga punya pengalaman tentunya, punya pengalaman kemarin dalam kegiatan ini bagaimana, monggo mungkin bisa disampaikan kira-kira sisi positifnya dan juga mungkin tantangan kendala dan juga kira-kira animo masyarakat di sekitarnya dengan melihat contoh model instalasi pengolah air hujan ini. Kira-kira bagaimana, monggo ini Pak, kepada Bapak Gianto, waktu dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan gerakan air hujan untuk penguatan ekonomi. Jadi sesuai dengan cita-cita kami di Banyumanik adalah merajut harapan memanen air hujan. Next, lanjut. Ya, ini adalah profil dari Padukuhan Banyumanik, Kelurahan Pacarjo, Kapanewon Semanu. Jadi luas wilayah kami sekitar 19,2 hektar, kemudian jumlah KK 52 KK, kemudian jumlah jiwanya adalah 189 jiwa. Kemudian mata pencarian masyarakat adalah petani, buruh, wira swasta, dan karyawan swasta.
Kemudian banyak juga yang bergerak di bidang peternakan, selanjutnya juga di pendidikan dan lain sebagainya. Next, lanjut. Kemudian di wilayah kami ini kebetulan kan di wilayah yang di dataran tinggi di Gunung Kidul. Di wilayah kami adalah wilayah karst yang di tempat kami tidak ada sungai, tidak ada sumber air, tidak ada sumur, bahkan fasilitas dari PAM pun belum bisa masuk di Paduan Banyumanik. Jadi kami ini cuma mengandalkan bagaimana kita mengelola air hujan dengan baik. Lanjut. Lanjut. Ini kami akan mau refresh ke belakang bahwa dulu itu orang tua kami itu mengambil airnya dari Guangingrom. Jadi jarak antara Banyumanik, paduan kami dengan Guangingrom itu kisaran 3-4 km. Jadi dari kecil memang setahu saya orang tua kami itu mengambil airnya di Guangingrom. Jadi di dalam gua itu ada sumber air, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun lama-kelamaan dari pemerintah daerah ada sosialisasi ke masyarakat, terutama untuk membangun PAH, jadi bukan IPAH, tapi masih penampungan air hujan yang masih istilahnya masih manual, belum ada teknologi, contoh kayak disaring atau gimana belum ada, jadi masih sifatnya masih manual. Tapi itu juga mengurangi risiko di dalam kami memperoleh air dari Guangingrom yang tadi kami sebutkan bahwa jarak antara paduan dengan sumber air yang kami tuju itu sekitar 3-4 km. Lanjut. Kemudian pada di tahun 2021 itu ada program kegiatan dari BPDASHL yang kerjasama dengan Sekolah Vokasi UGM, itu memberikan kegiatan di Banyumanik, terutama membuat IPAH, jadi instalasi pengolahan air hujan, sehingga masyarakat lambat laun itu bisa menggunakan dan memanfaatkan air hujan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan IPAH yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Sekolah Vokasi UGM, dan sampai sekarang itu masih kita laksanakan, dan alhamdulillah dalam kesulitan air ini lambat laun bisa kita atasi dengan memanfaatkan air hujan. Lanjut. Lanjut. Ini juga dari Sekolah Vokasi UGM bersama dengan BPDASHL. Ini juga memberikan kegiatan di paduan kami. Kemudian kemitraan ini kita laksanakan bersama dengan masyarakat, sehingga apa yang kita cita-citakan di kemudian hari, insya Allah dalam pemanfaatan air hujan ini bisa terlaksana dengan baik, atas dasar kita saling bekerja sama antara baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lanjut. Kemudian pembangunan IPAH
yang kami lakukan juga bekerjasama dengan masyarakat, kita integrasikan dengan hidroponik yang di atasnya itu kita tanam berbagai macam sayuran, kemudian setelah dari hidroponik kita alirkan ke kolam ikan, kemudian dari kolam ikan itu kita integrasikan juga ke tanaman untuk kita buat nyiram tanaman, berbagai macam tanaman yang kita tanam di lingkungan kebun kami. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis tanaman yang kita tanam di sekitar kolam tadi yang kita integrasikan dengan hidroponik, kemudian kolam ikan. Selanjutnya kita manfaatkan untuk menyiram tanaman dari berbagai jenis tanaman. Dan ini ada teman-teman dari Sekolah Vokasi UGM yang pada saat itu ada pelatihan, sehingga pas ada panen kita ajak ke kebun, kita panen bareng-bareng. Jadi ini adalah manfaat dari pengolahan air, pemanfaatan air yang kita lakukan bersama masyarakat. Lanjut. Kemudian ini adalah perencanaan dan pembuatan air minum. Jadi di Padukan Banyumane, Kelurahan Patarjo, Kapanewon Semanu. Ini adalah kerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil UGM yang telah memberikan kegiatan, sarana kegiatan kepada masyarakat di wilayah kami, sehingga kami terapkan di lingkungan masyarakat. Kemudian sampai saat ini kami kelola bersama masyarakat, dan kemudian ada dari PT Lintang Jati Kencana yang berada di padukan kami, sehingga sangat membantu sekali kegiatan masyarakat di saat musim kering, karena masyarakat kami berikan edukasi bahwa pemanfaatan air hujan ini sangat penting sekali, karena di Banyumane, di Gunung Kidul, di Patarjo ini adalah termasuk sering sekali setiap tahun adalah krisis air, sehingga kami memang betul-betul memanfaatkan air hujan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami mengedukasi kepada masyarakat supaya menggerakkan memanen air hujan itu dengan skala yang lebih besar. Jadi kita bersama masyarakat membuat tandon-tandon untuk menampung air hujan, untuk cadangan bila mana pada saat musim penghujan sudah berlalu, kemudian kita antisipasi untuk menjaga kelestarian air pada saat musim kemarau. Lanjut. Kemudian dari pengembangan dari berbagai kegiatan ini juga banyak dari berbagai pihak yang datang ke Banyumane, karena di Banyumane ini terkenal adalah keringan. Jadi walaupun kering tapi kami tetap semangat karena ada air hujan dari, memang itu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan itu kami bersyukur sekali bahwa air hujan adalah kami asumsikan sebagai air kehidupan. Jadi kami juga berharap banyak kepada semua pihak, terutama yang baik dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten, dan mungkin sampai ke tingkat kelurahan, mungkin ada kontribusi yang lebih kepada masyarakat, terutama kaitannya dengan pemanenan air hujan.
supaya masyarakat tetap berlangsung kehidupannya, kemudian tetap lestari, tetap air hujan ini kita kategorikan sebagai air kehidupan. Lanjut. Ya, kemudian ada juga ini dari pengabdian masyarakat dari S3. Ini adalah program kegiatan yang dilakukan di Banyumanik, adalah kelanjutan dari program-program kegiatan. Ini kami terima kasih sekali. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan, adalah baik itu sosialisasi, seminar yang mengarah kepada kepentingan masyarakat, sehingga banyak ibu-ibu dari kelompok tani wanita di paduan kami yang mendapatkan kegiatan. Contoh adalah dari pengabdian masyarakat memberikan bibit buah, kemudian supaya ditanam di karangan masing-masing, dengan harapan nanti setelah ada penanaman buah itu nanti masyarakat bisa memperoleh, mungkin karena kalau banyak tanaman mungkin penyerapan airnya akan lebih banyak, di samping air hujan yang kita pakai kebutuhan sehari-hari itu akan banyak manfaatnya bagi masyarakat. Lanjut. Nah, ini adalah pengabdian masyarakat S3 juga, S3 lingkungan dari peternakan, yang juga memberikan tanam bibit kelengkeng itoh dan juga apokat. Jadi ini adalah rangkaian dari semua kegiatan yang telah dilakukan di Paduan Banyumanik, Kaluaran Pacarjo, yang ini ada kelanjutannya dengan kerah, ipah, dan kelestarian air hujan. Next. Kemudian yang terakhir, bahwa kami juga mempunyai mimpi bahwa di kemudian hari dengan kita mengelola air hujan itu nanti sebagai kawasan wisata pedesaan, maka diharapkan banyak wisatawan yang datang ke Banyumanik, di lain nanti bisa melihat potensi di paduan kami, nanti bisa buat pembelajaran juga, terutama adalah tentang bagaimana kita mengelola air hujan dengan baik. Kemudian kami juga punya rencana bahwa mungkin suatu saat nanti kita bisa menjual air kemasan yang kita produksi dari air hujan. Kemudian mungkin nanti bisa menambah income bagi masyarakat, walaupun di wilayah kami adalah wilayah yang kritis, wilayah yang mungkin airnya kurang tercukupi, namun kami tetap semangat bersama masyarakat, dan insya Allah ke depan kami akan menerapkan itu sebagai bentuk kegiatan yang kami laksanakan selama ini. Lanjut. Terima kasih. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan program kegiatan di depan. Nyun sewu apabila di dalam penyampaian kami kurang detail, kurang bagus, kurang
berkenan di Bapak Ibu semuanya, kami minta tunjuk saran, bimbingan agar supaya pelestarian air, terutama air hujan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Dan harapan kami kongres-kongres seperti ini tetap dilakukan sehingga yang belum bisa mengikuti kegiatan seperti ini nanti akan bisa mengikuti kegiatan. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Pak Gianto. Terima kasih Pak Gianto. Sangat menarik itu tadi, terutama yang bagian terakhir itu, bahwa ini masih akan dilanjutkan dengan program lanjutan, yaitu misalnya untuk adanya upaya untuk meningkatkan ke usaha untuk air isi ulang dan sebagainya. Itu satu hal yang sungguh akan meningkatkan dari aspek ekonomi dan seterusnya, sehingga bisa menambah penghasilan dari masyarakat. Itu yang sangat kami harapkan. Tentu ada kelanjutan dari program ini, sehingga program ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga tadi sudah sampaikan juga bahwa Bapak Ibu dan komunitas semuanya, kita semua kita harapkan menjadi agent of change, jadi agen-agen perubahan menuju tentunya dalam rangka mensyukuri rahmat, yaitu berupa pemanfaatan air hujan ini. Tadi dikatakan juga oleh Pak Setio bagaimana aspek ekonomi, ya, itu nanti silakan ditanya, itu sangat menarik. Tadi per kakak bisa menghemat dalam arti selama ini dibuang sia-sia, ya, mubazir. 1 tahun bisa sebetulnya bisa kita hemat 3,6 juta kira-kira. Itu kalau satu pedukuhan tadi 360 juta, kalau satu kelurahan bisa 5 pedukuhan, itu satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, seluruh Indonesia. Satu hal yang luar biasa. Jadi ternyata air hujan ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi nilai ekonomi yang sangat tinggi, juga akan berdampak positif bagi sosial, bagi kesehatan, bagi lingkungan atau ekologi, dan sebagainya, banyak kemanfaatan yang lain. Demikian yang ketiga tadi Pak Gianto dari Gunung Kidul. Selanjutnya akan kita ikuti pemaparan selanjutnya adalah dari yang terakhir ini, dari Pak Sigit Murhovik, Sarjana Kehutanan. Saya ulangi, beliau sebagai penyuluh kehutanan kawasan desa Banyurip, Kabupaten Sragen. Jadi sekilas tentang Pak Sigit, ini beliau ya jadi berlatar belakang sarjana dari teknik hasil hutan dari Institut Pertanian Bogor. Aktivitas organisasi ini banyak sekali yang tekuni oleh beliau, yaitu pertama adalah sebagai pembina Yayasan Beranda Istimewa Ngawi 2018 sampai sekarang pun masih aktif beliau. Selanjutnya beliau sebagai penyuluh kehutanan ahli muda pada CDK wilayah 10 Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Kehutanan Provinsi Jateng 2019 sampai sekarang. Selanjutnya beliau juga sebagai analis adaptasi perubahan iklim pada bidang PSL B3 P2 KLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2017 sampai 2018. Beliau juga pernah menjadi analis planologi kehutanan pada bidang planologi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2014 sampai 2016 yang lalu. Beliau juga pernah menjadi pengolah data pada seksi pengolahan hutan bidang planologi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2011 sampai 2014. Di samping itu beliau juga pernah menjadi pengolah data pada seksi inventarisasi dan sistem informasi kehutanan bidang planologi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2010 sampai 2011.
juga pernah menjadi tenaga pengumpul atau petugas pengumpul pengolah data pada BPPH wilayah 2 Surakarta, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2009 sampai 2010. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan, tadi saya juga mengundang sebetulnya dari asosiasi mitra dari KLHK ya, yaitu IALHI tadi yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia. Tadi Pak Ketuanya juga sempat hadir, Pak Profesor Prabang Setiono. Nggak tahu kelihatannya tadi saya cek sudah pamit kayaknya, atau mungkin sudah hadir lagi, saya nggak tahu. Dan juga ada tentunya beberapa teman aktivis di IALHI ini yang mengikuti ini, karena kemarin juga ada beberapa DLH yang meminta kepada IALHI ini untuk bisa memfasilitasi upaya untuk memanen air hujan ini. Dan insya Allah minggu depan juga IALHI akan kerjasama dengan sekolah vokasi khusus untuk kerjasama tentang memanen air hujan. Dan ya tentunya tidak hanya memanen air hujan, tapi juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita sebagai akademisi tentunya kita memfasilitasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita sangat membutuhkan mitra seperti Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini, dari kalangan birokrasi, pemerintah, dari pemerintah daerah, termasuk juga dari DUDI, Dunia Usaha dan Industri, juga dari aktivis, tokoh masyarakat, komunitas, dan sebagainya. Itu sangat kita harapkan supaya program kita ini bisa berhasil guna dan berdaya guna. Supaya tidak kehilangan waktu, langsung saja ke Bapak Sigit Murofiq. Kami persilakan Bapak. 20 menit nih. Baik, terima kasih Pak Sindu selaku moderator. Selamat siang kepada seluruh peserta yang hadir. Sebelumnya perkenalkan, saya Sigit Murofiq, penyuluh Kehutanan ahli muda wilayah kerja di Kecamatan Jenar dan Kabupaten Sragen sejak tahun 2019. Selanjut. Jadi salah satu wilayah dampingan saya yaitu ada di Desa Banyurep, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, berlokasi di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur di Kabupaten Ngawi, kemudian sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Permasalahan yang ada di Desa Banyurep ada 3 utamanya. Jadi ketika kita melakukan PRA tahun 2019, waktu saya pertama hadir di sana, itu di sana terjadi kerusakan lahan, kerusakan hutan, di mana tutupan pohonnya berkurang karena penggarapan lahan yang tidak ramah lingkungan, sehingga di sana bertahun-tahun terjadi kekeringan ekstrim. Kekeringan pada musim kemarau puncaknya dari 24 RT sebanyak 22 RT mengalami kekeringan yang membutuhkan dropping air bersih. Itu bisa berlaku 5-6 bulan ketika puncak-puncaknya. Dan permasalahan yang ketiga adalah tingginya angka kemiskinan di Desa Banyurep, di mana lebih tinggi dari rata-rata nilai kemiskinan Kabupaten Sragen maupun Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pada tahun 2019 Desa Banyurep menjadi desa dampingan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan kemiskinan sesuai program dari Gubernur Jawa Tengah. Lanjut. Lanjut. LMDH Banyurep merupakan kumpulan dari
warga Desa Banyurip yang berusaha di bidang kehutanan, mempunyai misi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berketahanan iklim. Misinya adalah melalui optimasi lahan di bawah tegaan dan pengendalian kekeringan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi lahan di bawah tegaan yaitu melalui agroforestry, agrosilvopastura, kemudian MPTS, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sementara itu, untuk pengendalian kekeringan, di antaranya kegiatannya adalah dengan embung, pemanenan air hujan, peresapan air, perlindungan sumber mata air, kemudian ada penghematan penggunaan air, dan penggunaan kembali air. Lanjut. Strategi yang dilakukan karena saya selaku penyuluh kehutanan, saya melakukan pendampingan kelompok saya sesuai dengan tupoksi saya, yaitu melalui 3 kelola, yaitu yang pertama adalah kelola kelembagaan, kemudian kedua kelola kawasan, dan ketiga adalah kelola usaha. Dalam hubungannya dengan pemanenan air hujan atau pemanfaatan air hujan kali ini, lebih menitik beratkan ke kelola kawasan dengan kegiatan berupa rehabilitasi hutan dan lahan. Lanjut. Jadi dari kelola kelembagaan, waktu saya pertama kali datang tahun 2019, kelembagaan LMDH Banyurip Lestari di sana tidak jalan karena hanya ada ketua kelompok atau ketua LMDH yang sesuai tupoksinya, sementara pengurus dan lainnya tidak aktif atau pasif. Kemudian saya lakukan pendampingan dengan melakukan reorganisasi LMDH tersebut, sehingga terbentuklah organisasi baru dengan ketua yang masih lama, kemudian sekretaris dan bendaharanya tokoh-tokoh pemuda di desa tersebut sebagai penggerak lembaga, dan pengurus-pengurusnya adalah perwakilan dari RT-RT di 24 RT di desa Banyurip tersebut yang peduli dan aktif di desanya. Dalam rangka kelola kelembagaan juga kita lakukan pertemuan rutin bulanan yang dilakukan dengan arisan pengurus. Dalam pertemuan tersebut kita berikan arahan atau informasi-informasi terbaru ataupun refreshing terkait pembangunan kehutanan kepada pengurus. Kemudian juga ada sosialisasi terkait kampung ramah air hujan. Selain itu, karena warga Banyurip itu dolane kurang adoh, ngopine kurang kental seperti itu, kita ajak juga studi banding. Pernah juga kami tahun 2019 studi banding ke Jogja, ke tempatnya Yuning di komunitas Banyu Bening tersebut. Dari situ kita bisa banyak belajar terkait pemanenan air hujan. Karena sebelumnya di Desa Banyurip, mereka tidak melakukan kegiatan pemanenan air hujan, tidak mengenal memanfaatkan air hujan tersebut. Baru sejak 2019 setelah mengetahui apa itu air hujan, setelah dilakukan sosialisasi maupun studi banding, mereka pikirannya terbuka, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pemanenan air hujan. Lanjut. Kita juga dari kegiatan studi banding ke Jogja tersebut, kemudian ada bantuan juga dari BPDAS Solo terkait IPA. Muncullah tenaga ahli lokal yang ahli untuk membuat IPA dan sumur resapan. Karena waktu tahun 2019 tersebut teman-teman kelompok tidak
mereka secara otodidak belajar terkait menyusun atau merangkai IPAH tersebut dan ternyata bisa berhasil. Kemudian kita juga belajar terkait biogas ke Pak Setio. Itu kita mendatangkan Pak Setio dari Seruni untuk mengajari teman-teman di Banyurip, sehingga sekarang sudah ada juga tenaga ahli lokal biogas yang sudah bisa membangun biogas sendiri. Kemudian juga ada pelatihan pupuk organik yang sekarang sudah ada tenaga ahlinya juga. Kemudian ada juga pengurus dari LMDH yang kita promosikan, kita ajak untuk sebagai narasumber terkait pemanenan air hujan, peresapan air hujan ke sekolah Adiwiyata di SMP 2 Jenar, sehingga pendidikan lingkungan hidup dan kehutanan kepada siswa sekolah sangat bagus untuk mereka ke depannya. Dan juga selain itu salah satu pengurus LMDH Banyurip Bestari kita promosikan juga menjadi narasumber program Kampung Iklim pada waktu sosialisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Lanjut. Terkait tadi kelola kawasan, ya, ini ada namanya rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi selain secara sipil teknis, kita juga banyak melakukan secara vegetatif. Ada penanaman bibit pohon di catchment area, kemudian kita melakukan patroli perlindungan hutan terkait kebakaran, terkait pencurian, juga kita rehabilitasi hutan sekitar sumber air, kemudian melakukan penanaman multipurpose trees atau MPTS, dan bersama para pihak kita lakukan rehabilitasi hutan lahan juga untuk teman-teman di BKPH Tangen. Lanjut. Kemudian kelola kawasan yang terkait agroforestry juga kita, karena tadi tutupan pohonnya sangat sedikit, maka kita pohon-pohon atau tegaan atau hutan yang masih ada pohonnya kita pertahankan keberadaannya, tapi dengan tetap bisa memanfaatkan lahan di bawahnya, dengan pemanfaatan lahan di bawah tegaan tersebut dengan tanaman-tanaman empon-empon, kemudian kopi dataran rendah, karut, cabai Jawa, kemudian pengembangan rumput adat juga. Lanjut. Kemudian yang terkait kelola kawasan untuk konservasi tanah air, lanjut. Itu kita melakukan pemasangan larangan-larangan, dilarang menebang pohon, dilarang membakar hutan, kemudian pembangunan IPAH dan sumur resapan air. Lanjut. Itu sudah lah pembangunan IPAH dan sumur resapan tadi. Lanjut. Jadi selanjutnya di pengendalian kekeringan, kita tadi sampaikan bahwa kita juga melakukan pemeliharaan terkait embung, kemudian kita ada bantuan PAH. Lanjut. Kemudian ada IPAH dan juga ada sumur resapan. Yang sudah kesemuanya ini adalah bantuan dari para pihak. Lanjut. Kemudian tadi kita juga tetap melakukan perlindungan sumber air, kemudian memanfaatkan air hujan untuk kolam, dan kita juga melakukan penghematan air sehari-hari. Lanjut. Nah, ini adalah sebaran bangunan konservasi tanah air dari sumur resapan, IPAH, kemudian ada juga embung. Dari ada satu embung di Desa Banyurip
kemudian ada 69 IPAH, kemudian ada 37 sumur resapan dan 1 PAH besar. Fasilitasi tersebut berasal dari BPDAS Solo, ada sekitar 48 IPAH, kemudian ada 12 sumur resapan, kemudian dari BPWS Bengawan Solo juga ada 4 IPAH, kemudian 1 embung tersebut, kemudian dari Basnas DLHK Jateng ada 25 sumur resapan, kemudian dari DLH Sragen ada 11 IPAH, dan dari Perum Jasa Tirta wilayah 1 sebanyak 6 IPAH. Jadi kita sebelumnya waktu melakukan PRA, kita identifikasi wilayah-wilayah mana kita mapping, mana yang ada sumur galinya, mana yang tidak punya sumur gali, seperti yang di tengah ini, yang dekat embung, di sana tidak ada sumur gali, itu di Dukuh Plosombo, hanya ada 1-2 sumur gali. Di sana mengandalkan dari air dari sumur Pamsimas. Ketika musim kemarau mereka kekurangan air, sumur Pamsimasnya tidak keluar air, kemudian ketika ada sumur gali, sumurnya sampai dalam, bahkan ada sumur sipil kalau sana bilang itu sampai 60-100 meter dan airnya jadi asin, sehingga kita lakukan wilayah-wilayah tersebut dengan kita dikasih IPAH. Sementara pada wilayah-wilayah yang banyak sumur galinya tapi kering ketika musim kemarau, kita tangani dengan memperbanyak sumur resapan. Lanjut, ini adalah kelola usaha. Kita lakukan tadi, kita studi banding terkait peternakan sapi, kemudian ternak lebah, budidaya kacang saja inci, dan pengolahan sereal galut. Itu adalah semuanya untuk supaya masyarakat tidak tergantung pada hutan, dalam hal ini menebang pohon tapi dan menanam tanaman-tanaman yang tidak ramah lingkungan. Kita alihkan untuk pemanfaatan hutan untuk secara lestari. Lanjut. Kemudian kita juga bermitra, ada mitra dengan KLHK, kemudian mitra dengan PT Samira, kemudian dengan DLHK dan dana desa juga, karena tahun ini dana desa yang bisa diakses untuk pemberdayaan masyarakat sekitar 120 juta. Kemudian kita juga lakukan kemitraan alpukat dengan CVA Bana terkait RHL tadi. Selain tentunya LMDA Banyurit Bestari melakukan mitra dengan KPH Surakarta selaku pengelola hutan negara di Desa Banyurit. Lanjut. Ini ada kelola usaha yang telah dilakukan, dan tadi ada kerjasama dengan pemerintah desa juga. Lanjut. Kemudian ini manfaat ekonomi sirkuler tadi dari kegiatan-kegiatan agroforestry dan warna tani ternak. Lanjut. Kemudian inovasi sosial yang kita lakukan terkait pemanenan air hujan untuk pertanian adalah dengan warna tani ternak saja inci, atau kita sebutnya watana saji. Di situ kita manfaatkan multi tajuk, di mana tegaan utamanya jati, kemudian tanaman atasnya adalah saja inci, tanamnya merambat, kemudian ada rumput untuk pakan ternak, dengan di sela-selanya ada seperti saluran drainase, kemudian bertirora, dan saluran resapan di kawasan. Lanjut. Jadi produk andalan dari saja inci ini tanaman dari Peru, itu kita manfaatkan buahnya, buah bintang tersebut yang bisa dibuat sebagai minyak saja inci. Minyak tersebut mempunyai kandungan omega 369 yang tinggi, bahkan kandungan omeganya
17 kali lebih tinggi dari minyak ikan salmon. Lanjut. Nah, jadi di Desa Banyurep mempunyai slogan mereka di sana. Slogannya adalah mending banyu udan timbang banyu setan. Kenapa? Karena di sana adat budayanya masih banyak yang minum minuman keras sampai memabukkan, sehingga teman-teman membuat slogan daripada minum minuman keras tersebut lebih baik minum air hujan. Dan dampak dari kegiatan pemanenan atau pemanfaatan air hujan tersebut, rumah yang mendapatkan IPA itu setidaknya bisa mengurangi biaya pengeluaran bulanan 25.000 dari membayar Pamsimas tersebut. Karena dengan memanfaatkan air hujan bisa sedikit terkurangi bebannya, kemudian waktu merebus air dari hujan itu lebih cepat daripada dengan air sumur, karena air sumur sana banyak kandungan mineralnya, kandungan kapurnya tinggi. Kemudian sejak tahun 2019 adalah tahun terakhir di Desa Banyurep yang masih ada dropping air bersih. Dari tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada dropping air bersih lagi di sana. Meskipun mungkin cuacanya karena kemarau basah, sehingga dengan adanya IPAH maupun sumur resapan yang awalnya ketika dari musim kemarau hujan sekali dua kali itu sumur galinya belum terisi air. Biasanya sampai seminggu baru terisi air. Tapi dengan adanya sumur resapan, sumur galinya sekali hujan itu bisa, atau dua kali hujan itu bisa mengisi sumur galinya. Kemudian kendala-kendala adalah di sana rumahnya ada pendek-pendek. Jadi di desa-desa pendek-pendek, sehingga struktur atau instalasi pahnya menyesuaikan. Kemudian di sana kita inovasi juga dengan membuat IPAH hybrid, di mana saluran air limpasan dari PAH itu kita masukkan juga ke sumur resapan di bawah IPAH-nya tersebut. Kemudian ada kendala lain juga bahwa sebelumnya itu bantuan terkait air bersih itu sering seperti proyek seperti itu, sehingga hal ini memanjakan warga di Desa Banyurep. Karena dengan masih tetap ada bantuan, mereka tidak berpikir untuk mandiri supaya caranya bisa mengelola air hujan. Kemudian tindak lanjutnya adalah kita akan di Banyurep akan melakukan pemasangan tandon paralel, karena selama ini untuk satu rumah yang ada bantuan IPAH-nya kapasitasnya sekitar 1.000 sampai 1.100, dan itu tidak paling cukup sampai 5 hari maksimal. Sehingga perlu adanya paralel dengan menambah tandon-tandon sendiri. Kemudian kita juga meningkatkan pokja IPAH-nya supaya bisa membantu terkait pemeliharaan IPAH yang sudah perlu dipelihara. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bapak. Jadi demikian paparan dari Pak Sigit Murhovik, ya. Ini mengakhiri paparan dari 4 pembicara ini. Jadi banyak hal yang menarik yang bisa kita diskusikan, sehingga di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa saya sampaikan, ya. Pertama dari Pak Adil Fanani. Ini Pak Adif Fanani kepada Pak Setio. Jadi pertanyaannya adalah, apa tidak ada bantuan dari anggaran desa dalam memanen air hujan ini, ya? Jadi saya kira ini pertanyaan juga berlaku umum, sehingga ini mengapa barangkali apa memang belum
belum tersosialisasi atau bagaimana sih? Ya, mungkin desa masih belum ya. Padahal anggaran desa sekarang kan banyak. Dan ini merupakan tujuan yang sangat mulia. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Sambas ya. Beliau dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Jawa Barat. Pertanyaannya untuk Pak Setio juga, ini menarik sekali tadi yang disampaikan oleh paparan dari Pak Setio terkait upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan air dari pemanen air hujan. Tadi dalam paparan Pak Setio ditayangkan juga ada upaya pemanen embun di ladang. Apakah Bapak dapat memberikan informasi lanjutan terkait kinerja alat tersebut? Maksudnya berapa milimeter air yang dihasilkan dari 1 meter persegi atau dari 1 unit pemanenan embun tersebut. Terima kasih. Sementara itu dulu yang dari Pak Setio dulu mungkin bisa dijawab ya. Pak Setio monggo 2 pertanyaan. Halo, Pak Setio. Pak Setio ini dari komunitas Seruni Boyolali. Gimana, Dedya? Bisa bantu? Sepertinya untuk Bapak meninggalkan meeting, Bapak. Oh, sudah enggak ini? Iya, Sudah nggak kelihatan? Kalau begitu, ini dilewati dulu, siapa tahu nanti monitor. Pertanyaan kedua kepada Bapak Muhammad Sarifudin. Pertanyaan dari Bapak IGD Adi Alit Putra, Universitas Ngurah Rai, Bali tentunya ya. Pertanyaannya, dengan ukuran, adakah masih standby ya Pak Sarifudin? Monitor? Ya, siap. Siap, makasih Pak Sarifudin. Ini pertanyaan dari Pak Gede. Iya, Pak. Oke, pertanyaan yang satu untuk Pak Sarif. Dengan ukuran bak penampung seperti di video tadi, kapasitas airnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air berapa hari? Kira-kira jika dibandingkan dengan biaya dalam pembuatan sistem pemanenan air hujan, efektif atau tidak terhadap hasil air yang dihasilkan, dan bagaimana caranya mengedukasi warga di sekitar untuk mau menerapkan sistem pemanenan air hujan ini. Bapak Sarifudin, monggo silakan. Jadi ini kaitannya dengan biaya pembiayaan dalam pembuatan air PAH ini, dan juga bagaimana cara mengedukasi warga atau masyarakat. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak. Untuk IPAH yang ada di kelompok tani kami, itu kapasitasnya adalah 1.000 liter, Pak. Jadi kalau dalam sehari itu rata-rata penggunaan air ya untuk membantu kebutuhan di tempat ternak kami rata-rata itu 200 sampai 250 liter. Karena masing-masing binatang ternak itu kan kebutuhan airnya itu antara 60 sampai dengan 70 liter. Dan rata-rata di petani kami itu satu rumah itu memelihara hewan ternak atau dalam tanda kutip sapi perah itu 3 sampai 4 ekor. Jadi untuk satu IPAH itu bisa mencukupi kebutuhan selama 4 hari. Itu yang daya tampung maupun daya pakai di setiap IPAH yang ada di kelompok tani kami. Kan di wilayah desa kami itu alhamdulillah curah hujannya cukup lumayan, Pak, cukup tinggi. Jadi dalam hampir setiap hari itu
ada guyuran hujan kalau di bulan-bulan seperti ini. Bahkan sampai di bulan akhir April itu dalam satu minggunya tetap masih ada hujan 2 atau 3 kali itu di wilayah desa kami ya, dan yang letaknya di lembah utara Pegunungan Merbabu. Nah kemudian untuk edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ataupun fungsi daripada IPA itu sendiri, memang kami juga perlu pelan-pelan Pak, karena ini juga masih merupakan suatu hal yang baru. Betul. Ya, karena ini baru di bulan Juni kemarin Pak, kita itu ada program pembuatan IPA maupun sumur resapan yang dapat dirasakan saat ini karena ini musim penghujan Pak. Itu untuk sumur resapannya Pak, itu tidak ada banjir lokal lagi. Kemudian cukup juga membantu di badan air ataupun sungai-sungai kecil di wilayah desa kami itu tidak menambah erosi dari tanah-tanah di sekitar badan sungai itu sendiri. Jadi kalau memang untuk edukasinya memang kami ya hanya menampakkan saja, itu loh hasil daripada kita itu ada IPA itu sendiri. Nanti lama-lama masyarakat akan tahu, oh ternyata air hujan itu dapat kita potensikan, dapat kita manfaatkan dengan cara membuat IPA itu yang terkoneksi dengan sumur resapan di sebelahnya, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Sarifudin, jawaban yang sangat bagus. Namun mohon izin ya, saya nambahin, tapi tadi sebetulnya dari sesi pertama tadi ya, saya juga agak heran ya, kok ada kekhawatiran orang yang nggak mau minum air hujan ini takut sakit atau maaf ya sampai takut mati itu kalau saya mohon izin memberi gambaran begini. Jadi air hujan itu kan asalnya dari proses penyulingan lah, boleh dikatakan penyulingan itu ya, secara alami itu. Jadi dari air darat, terutama air laut, kena panas sinar matahari, menguap ke atas, naik, mengembun, itu nanti menjadi rainfall, air hujan. Itu sungguhnya air yang sangat murni ya, pure itu, mendekati pure water itu. Jadi itu seperti aquades, sangat bersih, sangat murni. Namun memang ya itu ada berita-berita itu hujan asam dan sebagainya. Itu yang apabila air hujan tersebut terkontaminasi dengan polusi udara, seperti asap pabrik, pembakaran sampah dan sebagainya. Namun itu kan kecil ya, kecil dibandingkan dengan hujan yang merata seluruh wilayah. Jadi sesungguhnya sangat aman sebetulnya. Namun memang ya mungkin kalau air minum karena memang perlu mineral malah justru ya. Kalau ini kan, kalau air murni kan agak kurang ya mineralnya. Begitu penjelasan dari saya. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan ini apalagi tadi pH-nya berdasarkan penelitian itu pH-nya di atas normal ya. Itu juga masih dalam batas kewajaran dan seterusnya. Nah ini terus kembali ke Pak Setio. Dia Pak Setio udah gak ada ya Dek ya? Dia bagaimana Bapak? Pak Setio masih ada nggak? Pak Setio sudah meninggalkan meeting Bapak. Oh sudah nggak ada, nggak apa-apa. Karena saya sendiri agak kurang menguasai pemanenan embun, jadi metodenya kayak apa sebenarnya saya nggak bisa menjelaskan. Oke, kita lewati untuk, mohon maaf ini pertanyaan selanjutnya keempat mestinya ini dari Pak Fatkur Rohman dari USN Kualaka. USN itu saya baru dengar tapi saya cari tadi di browsing.
itu Universitas 19 November Kolaka. Ini kalau ketukar jadi UNS ini. Universitas Negeri Surakarta atau 11 Maret. Tapi ini Kolaka ya. Pertanyaannya dari Pak Fatur Rahman. Ini tidak dicantumkan ke siapa, hanya pertanyaan untuk bapak-bapak. Nah ini monggo yang bersedia menjawab atau bisa menjawab antara Pak Muhammad Sarifudin dan Pak Sigit, saya kira monggo. Pertanyaannya adalah, IPAH ini penangkap airnya harus berupa atap genteng atau bisa juga atap seng atau plastik ini. Monggo dijawab dulu Pak Sarifudin atau Pak Sigit. Pak, mungkin bisa saya bantu. Untuk atap penangkapnya yang sudah kami laksanakan itu yang digenteng dari tanah. Kemudian kemarin di tahap awal itu kami menghindari